Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Doa saya, saudara semuanya ada dalam perlindungan, pertolongan, dan kasih sayang Tuhan. Kita jumpa lagi di dalam acara Sermon Today pada pagi hari ini. Dan sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami memuji, kami memuliakan, meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Saat ini Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu, belajar dari kebenaran-kebenaran-Mu. Kami berdoa biar Roh Kudus menguasai kami. Itu sebabnya ya Bapa, kami persembahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Bapa. Kami mengaku bahwa sebagai manusia biasa, kami seringkali berbuat dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kiranya Tuhan mengampuni kami, menguduskan kami, melayakkan kami masuk lebih jauh dalam hadirat-Mu, tenggelam dalam kasih sayang-Mu, dan menikmati kebenaran-kebenaran-Mu serta janji-janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, terpujilah Tuhan yang punya kehidupan ini. Kami mau belajar firman-Mu, urapan yang baru mengalir atas kami semua dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata sukacita atau sering juga dibilang gembira, bahagia, suka hati, riang gembira, dan lain sebagainya adalah kata yang hari-hari ini cukup langka di tengah-tengah perjalanan kehidupan umat manusia, di tengah-tengah komunitas kita. Kata sukacita menjadi sesuatu kata yang langka, yang tidak sering lagi untuk diperbincangkan, tidak sering lagi untuk didiskusikan, apalagi sesuatu yang dialami dalam keadaan dunia sekarang ini. Itu sebabnya ada banyak orang yang berupaya sedemikian untuk mendapatkan sukacita, mendapatkan damai, mendapatkan kebahagiaan ini. Bahkan mereka bisa mengeluarkan uang yang banyak, yang sangat besar. Ada orang-orang yang kadang-kadang melakukan tindakan-tindakan yang bagi banyak orang lain itu ada tindakan yang aneh, tindakan yang bodoh, hanya untuk mendapatkan sukacita. Kenapa? Karena sukacita ini adalah satu bagian kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Setiap orang pasti ingin bersukacita. Setiap orang pasti ingin bergembira. Tetapi ada banyak orang yang mengalami kegagalan dalam menikmati sukacita di dalam perjalanan hidup ini. Itu sebabnya pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita dapat menikmati sukacita itu dari waktu ke waktu di dalam kehidupan kita. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13 berkata begini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata apa yang dikejar oleh banyak orang hari-hari ini, yaitu sukacita,
dengan mengeluarkan biaya yang besar, energi yang besar, dengan membuang waktu yang begitu banyak hanya untuk sekedar mendapatkan sukacita. Yesus berkata, aku memberikannya kepadamu. Dengan jelas dia katakan begini, semuanya itu kau katakan kepadamu supaya sukacitaku, yaitu sukacita Tuhan Yesus, ada di dalam kamu. Sukacita yang ada di dalam Tuhan Yesus itu ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Dia. Bukan hanya itu, bahkan Tuhan Yesus berkata supaya sukacita itu yang ada di dalam kita, yang diberikan oleh Yesus kepada kita, menjadi penuh. Bukan sukacita yang setengah-setengah, bukan sukacita yang jam pertama bersukacita, jam kedua ada masalah kehilangan sukacita, jam ketiga masalah lebih besar kemudian malah depresi, keempat kemudian stres, dan selanjutnya tidak. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata supaya sukacitaku itu ada di dalam kamu dan sukacitamu penuh, itu janji, pernyataan yang dibuat oleh Tuhan Yesus Kristus, dan itu tidak mungkin dibatalkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama yang saya mau sampaikan kepada kita, ternyata sukacita yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus itu gratis. Tidak perlu bayar mahal, tidak perlu pakai uang yang banyak, tetapi diberikan kepada kita secara gratis. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan uang yang begitu banyak, kita tidak perlu melakukan perjalanan yang panjang, harus pergi tamasya, harus pergi kemana, ke tempat-tempat yang indah, ke tempat-tempat yang megah, atau ke tempat-tempat tamasya dan lain sebagainya untuk mendapatkan sukacita. Tidak. Kenapa? Karena sukacita yang dari Tuhan itu gratis. Haleluya, haleluya. Tidak ada satu pribadi yang pernah mengatakan bahwa dia bisa memberikan sukacita itu kepada kita selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang bisa membuat orang lain bersukacita, tertawa terpingkal-pingkal, tertawa terbahak-bahak dengan gayanya, dengan perkataannya, dan lain sebagainya. Tetapi kemudian dia sendiri kehilangan sukacita, kehilangan kegembiraan, kehilangan keriangan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena sukacita yang ada padanya itu tidak datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin sampaikan kepada kita, kalau saudara ingin menikmati sukacita, mengalami kegembiraan, mengalami keriangan, kebahagiaan, dan lain sebagainya, satu-satunya cara adalah menerima Dia, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, dan izinkan Tuhan Yesus itu tinggal di dalam hidupmu. Yang kedua yang saya ingin sampaikan melalui pembacaan firman Tuhan ini, bahwa sukacita yang Tuhan berikan itu bukan sukacita yang terbatas, bukan sukacita yang dicicil-cicil sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, tidak. Tetapi sukacita yang diberikan oleh Tuhan adalah sukacita yang penuh, yang full. Tuhan ingin seluruh kehidupan kita, eksistensi kita dipenuhi dengan sukacita. Bahkan kita menjadi orang yang bisa membawa sukacita kepada dunia ini, kepada orang lain, kepada komunitas kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang mengubahkan orang lain. Kita menjadi pribadi-pribadi yang disenangi orang lain, yang dinanti-nantikan orang lain. Kenapa? Karena kita datang dengan sukacita, dengan hati yang gembira,
bukan dengan uang yang banyak, bukan dengan pangkat, bukan dengan jabatan, bukan dengan hal-hal duniawi, tapi ada sesuatu yang mengalir dari kehidupan kita yang namanya sukacita. Sehari ini terima sukacita dari Tuhan. Yang ketiga yang saya pelajari dari firman Tuhan ini, sukacita dari Tuhan itu gratis, sukacita dari Tuhan itu penuh. Dan bagaimana kita dapat menikmati sukacita itu? Dari waktu ke waktu Alkitab berkata begini, jikalau sama seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Yang ketiga yang saya pelajari, bagaimana kita tinggal terus dan menikmati sukacita dari waktu ke waktu, tidak kehilangan sukacita. Apapun problem, apapun masalah, apapun pergumulan hidup kita, mungkin ada doa-doa kita yang bertahun-tahun belum dijawab oleh Tuhan, belum menjadi kenyataan sampai hari ini, dan kita tidak kehilangan sukacita kalau kita tinggal di dalam kasih Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kasih Tuhan, kalau kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Orang yang penuh kebencian, Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin bisa bersukacita. Orang yang banyak musuhnya nggak mungkin bisa bersukacita. Orang yang penuh dengan kepahitan, penuh dengan kemarahan, nggak mungkin bersukacita. Tapi orang yang saling mengasihi, orang yang selalu mau melepaskan pengampunan, orang yang mau menerima orang lain apa adanya tanpa syarat, seperti Yesus menerima mereka, maka hidupnya akan penuh dengan sukacita. Dan saya berdoa bahwa jemaat Tuhan yang mendengarkan, yang memperhatikan, yang melihat, yang menonton kebenaran firman Tuhan ini, hari ini engkau punya komitmen. Apapun yang terjadi, saya ingin hidup di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sehingga hidupku selalu penuh dengan sukacita. Apapun tantangan, apapun problem, apapun pergumulan dalam hidupku, ada sukacita yang melimpah dari Tuhan. Dan sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan yang luar biasa. Sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan yang dahsyat untuk mengalahkan situasi yang terjadi di sekeliling kita. So, jadilah pribadi-pribadi yang selalu bersukacita. Taklukkan perasaan-perasaan kebencian, taklukkan segala kepahitanmu, keluarkan semuanya itu, dan mulai belajar lepaskan pengampunan, adakan penerimaan, berdoa kepada Bapa supaya kita dipenuhi dengan kasih Bapa, dan kasih Bapa itu akan terus membawa kita kepada sukacita ilahi yang sejati, sukacita yang memenuhi hidup kita, dan kita menjadi agen transformasi yang membawa sukacita ke tengah-tengah komunitas kita, di lingkungan kita, dimanapun Tuhan mengutus kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa biar setiap pribadi yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini, kehidupan mereka akan dilingkupi oleh sukacita dari Tuhan, dipenuhi oleh sukacita dari Tuhan, sehingga mereka mulai hari ini bergerak dalam sukacita Tuhan, mengalahkan musuh-musuh mereka dengan sukacita dari Tuhan. Ada pengampunan, ada penerimaan yang sejati, sehingga kami bebas dari kepahitan, dari kebencian, dari kemarahan. Tapi kehidupan kami diganti dengan kasih dari Bapa, dan sukacita kami menjadi penuh, bahkan melimpah, mengalir kemanapun kami pergi dan berada. Orang di sekeliling kami akan menikmati sukacita dari Tuhan. Terima kasih, segala kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Jalani hari ini dengan penuh sukacita. Shalom.